Setelah Sarekat Islam berjaya di Indonesia, organisasi ini mengalami perpecahan karena adanya perbedaan suasana kehidupan politik. Setelah tahun 1929, karena adanya pembedaan pendapat, perlahan-lahan pengaruh Semaun pun semakin besar dalam Sarekat Islam, yang kemudian menimbulkan perpecahan. Perpecahan pada Sarekat Islam terbagi menjadi dua, yaitu Sarekat Islam Merah dan Sarekat Islam Putih. Perpecahan ini terjadi lantaran adanya agitasi daripada golongan komunis melalui tokoh Semaun. Perpecahan ini melibatkan orang-orang di dalamnya, yaitu Sarekat Islam Merah yang terdiri dari Semaun, Misbaj, dan Darsono. Sementara Sarekat Islam Putih yang terdiri dari Cokro Aminoto, Abdul Muiz, dan Agus Salim. Mereka berdebat karena adanya perbedaan pendapat. Kawan-kawan, saat ini kita dihadapkan oleh perbedaan yang cukup dalam dari pandangan kita dan tujuan kita. Ya, pemikiran ini muncul dari pemikiran bahwa perubahan radikal diperlukan untuk mencapai keadilan sejati. Namun, kita tidak boleh lupa prinsip-prinsip dasar Sarekat Islam yang kita bina selama ini. Kita tidak bisa mengabaikan nilai-nilai kebersamaan. Nilai-nilai kebersamaan itu hanya akan memperkuat kapitalisme yang menindas rakyat. Kami percaya kekuatan kolektif persatuan terkecil. Saatnya rakyat berdiri sendiri, tanpa bergantung pada elit yang hanya mencari keuntungan. Komunisme adalah jalan untuk mencapai sesuatu. Rakyat butuh perubahan nyata, bukan hanya retorikal. Komunisme memberikan solusi radikal untuk ketidakadilan yang secara berlangsung. Partai Komunis Indonesia dibentuk pada tanggal 23 Mei 1920. PKI lahir pada zaman imperialisme sesudah di Indonesia dibentuk Serikat Buruh dan dibentuknya Indonesische Sozialdemokratische Vereniging. Selamat malam. Apa kabar? Silakan kebanyakan informasi. Sepertinya, waktunya kita bersatu melawan imperialisme yang telah menindas kita selama ini. Kita butuh suatu kekuatan yang menyatukan rakyat. Ya, saya setuju dengan pendapat Anda. Mari kita bentuk partai yang mewakili kepentingan buruh dan rakyat. Bentukan PKI seharusnya mencakup semua rakyat, bukan hanya buruh. Bagaimana kita melakukan itu? Kita perlu melibatkan semua elemen, tani, pekerja, intelektual. PKI harus menjadi suara yang merangkul seluruh rakyat. Hari ini, pada tanggal 23 Mei 1920, kita resmi mendirikan Partai Komunis Indonesia. Kekuatan rakyat akan bersatu di bawah panji perjuangan ini. Mari kita berjuang kemerdekaan dan keadilan untuk semua rakyat Indonesia. PKI akan menjadi suara rakyat melawan imperialisme, menuntut hak-hak pekerja, dan memperjuangkan untuk kemerdekaan Indonesia. Merdeka! Merdeka! PKI! Pada tahun 1925, Darsono diusir ke luar negeri, Aliarkam dibuang ke Digul, sedangkan Musso, Alimin, dan Tan Malaka terpaksa menyingkir ke luar negeri. Sarjono bersama dengan para pemimpin PKI yang masih bebas seperti Budi Sudjitro, Sugono, Suprojo, Marko, dan lainnya. Pada tanggal 25 Desember 1925, mengadakan rapat di Prambanan untuk membahas situasi terakhir yang semakin mengancam keberadaan PKI.
Terima kasih telah hadir saudara-saudara. Situasi semakin sulit bagi PKI dan kami harus mencari jalan untuk keluar. Ya, pengawasan dari pemerintahan semakin ketat. Para pemimpin kita dipaksa meninggalkan tanah air. Apa yang kita harus lakukan? Pemogokan kita telah gagal dan pengawasan semakin ketat. Kita tidak bisa menyerah begitu saja. Kita harus menemukan cara untuk melanjutkan perjuangan. Pemimpin senior kita tidak bersedia untuk memimpin. Kita sangat butuh pemimpin yang tegas. Ini saatnya untuk mengambil alih kepemimpinan. Ali Arkam dan saya akan bertanggung jawab. Kita harus bersatu dan melawan tekanan pemerintahan. PKI tidak boleh padam. Awal Januari 1927, di berbagai kota Sumatera Barat, semangat pemberontakan merebak seperti bara api yang sulit dipadamkan. Sawah Lunto, Silungkang, Solok, dan kota-kota lainnya menjadi saksi dari perlawanan yang dipicu oleh semangat revolusi. Pemberontakan ini berlangsung tanpa kenal lelah hingga akhir Februari 1927. Dukungan dari Komintern memberikan semangat baru dan perjuangan revolusioner rakyat Indonesia mendapat dukungan penuh. Komintern memberikan dukungan penuh terhadap perjuangan revolusioner rakyat Indonesia. Ini adalah langkah besar bagi kita semua. Dukungan ini akan memberikan kekuatan pada pemberontakan kita. Kita harus memenangkan kebebasan. Perketat pengawasan. Jangan sampai mereka berkumpul dan menyebarkan propaganda. Setiap pemimpin PKI di luar negeri harus dipantau dengan ketat. Pengawasan telah meningkat. Kita tidak boleh menyerah. Kemerdekaan untuk kita. Mari kita bersama-sama melawan penindasan. Merdeka! Merdeka! Pengawasan ini mempengaruhi rencana kita harus tetap waspada dan mencari dukungan internasional. Perjuangan ini adalah perjuangan kita semua. Kami tidak boleh membiarkan mereka menutup suara kita. Kita perlu menentukan titik-titik strategis di Batavia. Mari kita susun rencana dengan cermat. Waktu terus berjalan, mari kita bertindak. Pemberontakan PKI di Batavia mencapai puncaknya. Massa berkumpul untuk menuntut keadilan. Saatnya rakyat bersatu untuk melawan ketidakadilan. Kita tidak boleh mundur. Kita tidak boleh menyerah. Kemerdekaan adalah harga mati. Merdeka! Merdeka! Mereka jangan biarkan pemberontakan ini merajalela. Serang! Smoked them. Tango. Smoked them. Betapa hatiku takkan pilu telah gugur. Pemberontakan PKI di Batavia meninggalkan bekas yang mendalam dalam sejarah perjuangan Indonesia. Adegan terakhir menunjukkan para pejuang yang bertahan dengan harga yang mahal, tetapi semangat perlawanan tetap hidup dalam benak rakyat. Siapakah kini pelipur lara non setia dan perwira? Siapakah kini pahlawan hati pembela bangsa?
namun kita tidak boleh lupa prinsip-prinsip dasar. Kawasan ini mempengaruhi rencana. Pura-pura ngomel, binatang ikut. Domba-dombaku. Perketat pengawasan. Terima kasih telah hadir saudara-saudara. Situasi semakin sulit.